Bab 909. Mereka kembali dalam pelarian. Bayangan gelap menutupi langit, seakan-akan hendak menyelimuti seluruhnya. Apa ini? Mereka sudah datang. Ketika mereka melihat objek raksasa muncul di langit, beberapa orang bingung, beberapa takut, terutama ratusan dewa. Wajah mereka semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Kembalinya para dewa bukanlah kebetulan. Mereka sudah lama meninggalkan Antares. Orang-orang dan segala hal yang terkait dengan mereka di Antares sudah lama menjadi debu. Mereka tidak memiliki alasan untuk kembali ke Antares. Tapi mengapa, dalam setahun terakhir, ada ratusan dewa yang kembali? Ini sangat tidak normal. Sebenarnya, mereka tidak kembali. Tetapi, mereka melarikan diri. Antares adalah buayan kosmik. Ini sudah diketahui. Di buayan kosmik, ada kekuatan aturan yang kuat melindunginya. Dengan kekuatan ini melindunginya, bahkan Overlord Kosmik pun tidak berani sembarangan menggunakan kekuatannya di dekat Antares. Mereka melarikan diri kembali ke Antares setelah menghadapi bahaya di kosmik. Ketika objek raksasa mendekat, orang-orang akhirnya tahu apa itu. Ternyata itu adalah pesawat luar angkasa. Ukuran pesawat luar angkasanya bahkan lebih besar dari Antares. Hahaha, apakah kalian pikir dengan melarikan diri ke sini, aku tidak akan bisa melakukan apapun kepada kalian? Suara perempuan keras terdengar dari luar angkasa, menggema di seluruh Antares. Ini sudah selesai, kita sudah selesai. Para dewa, semuanya gemetar. Mereka pikir dengan melarikan diri ke buayan kosmik, mereka akan aman. Tapi tidak terduga, pihak lawan masih mengejar mereka. Jangan takut, ini buayan kosmik. Jika mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan, mereka juga akan diusir, ujar seorang dewa. Sekumpulan orang bodoh, aku tahu buayan kosmik tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi apakah kita perlu kekuatan sekuat itu untuk menghadapi kalian? Apalagi, kita tidak perlu melakukannya sendiri, keluarkan, dewa pembantai. Seiring suara itu, beberapa mecha raksasa dilepaskan. Mecha-mecha itu, seperti meteor, menuju Antares. Dengan berat dan kecepatannya, bahkan jika mereka tidak menyerang, mendarat langsung di tanah akan menyebabkan bencana besar. Mecha-mecha ini dirancang khusus untuk menghancurkan dewa-dewa. Oleh karena itu, mereka dinamai dewa pembantai. Itu mecha dewa pembantai. Antares sudah terkutuk, ujar Poseidon berkeringat di dahinya. Sebuah mecha dewa pembantai, bahkan satu saja bisa menghancurkan Antares. Belum lagi, ada hingga 100. Sebenarnya, mecha-mecha ini sudah memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Emperor Kosmik. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendarat di tanah. Dewi Athena serang terlebih dahulu. Saat mecha mendarat, dampaknya saja bisa memicu gempa bumi level 16. Jika jatuh ke laut, bisa menciptakan gelombang ratusan meter tingginya. Jauh lebih menakutkan dari senjata nuklir. Kembali, itu dewa pembantai, kalian bukan lawannya. Teriak Poseidon pada Athena saat melihat tindakannya. Sayangnya, Athena tidak menghiraukannya. Akhirnya, Athena bertemu dewa pembantai. Boom! Cahaya yang membutakan mata meledak di langit. Tubuh Athena langsung terlempar kembali. Jelas, Athena bukan lawan dewa pembantai. Celah antara keduanya masih sangat besar. Bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikan mereka. Apakah Antares akan hancur? Orang-orang menatap langit dengan ketakutan. Dewa Devan, tolong selamatkan Antares. Ya, kita masih punya dewa Devan. Mungkin hanya Devan yang bisa menghadapi mecha-mecha ini sekarang. Devan berkata pada para dewa negara Alsutra, mari kita mulai bekerja.
Kemudian, puluhan dewa negara Al-Sutra terbang ke langit. Bum bum bum. Bola cahaya mekar di langit. Di bawah serangan puluhan dewa negara Al-Sutra, meka-meka dewa pembantai itu hancur sebelum mereka bisa mendarat di Antares. Bagus sekali, kita menang. Hidup dewa negara Al-Sutra. Orang-orang bersorak. Tapi segera, sebuah meka raksasa dilepaskan. Meka ini jauh lebih besar dari meka dewa pembantai sebelumnya. Meka pembantai ini 10.000 kali lebih kuat dari dewa pembantai. Bagaimana kalian menghadapinya? Seseorang muncul dari langit. Kekuatan yang bisa digunakan meka ini jelas sudah melebihi izin buayan kosmik. Namun, itu tidak menyerang. Malahan, terbang langsung ke Antares. Ukurannya sepertiga dari Antares. Tidak perlu menyerang sama sekali, hanya mendarat seperti ini, bisa menghancurkan Antares. Jika orang-orang di Antares mencoba menghentikannya, mereka harus menggunakan kekuatan melebihi yang diizinkan. Nanti, semua dewa itu akan dipindahkan ke benua Asmodes. Hahaha, mati, kalian mati. Mahalini yang disiksa di neraka tertawa keras saat melihat pemandangan ini. Dia telah disiksa oleh penyiksaan neraka puluhan kali. Akhirnya, dia mengerti apa artinya lebih buruk dari kematian. Pada saat ini, dia tidak bisa hidup, tetapi dia tidak bisa mati juga. Dia berharap seluruh dunia akan menguburnya. Devan melihat wanita yang berdiri di langit, dengan tangan terlipat dan tatapan bangga. Dia segera mengenali pihak lawan. Kapten Zaran. Inilah pesawat luar angkasa dari klan iblis surgawi. Ternyata, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas klan iblis sangat aktif. Membakar, membunuh, dan merampok di mana-mana. Banyak galaksi mengalami kehancuran. Banyak kekuatan jatuh. Dan sebagai mantan dewa Antares, untuk menghindari pembantaian klan iblis, mereka memilih kembali ke Antares satu persatu. Tidak disangka, klan iblis malah datang ke galaksi Bimasena. Sebenarnya, dengan kekuatan klan iblis, mereka sudah bisa langsung menghancurkan galaksi Bimasena. Namun, galaksi Bimasena ditutupi oleh aturan misterius. Mereka juga tidak bisa menggunakan kekuatan melebihi tingkat Lord Kosmik. Sekali digunakan, mereka akan dipindahkan. Dan mereka yang dipindahkan tidak akan pernah bisa dihubungi lagi. Menurut perhitungan mereka, orang-orang itu sudah tidak lagi berada di kosmik ini. Dan Kapten Zaran juga melihat Devan. Kamu tidak mati. Kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mati? Mata Devan berkilauan dengan niat membunuh. Klan iblis mengusir ibunya, dan dia tidak tahu harus mencarinya kemana. Tetapi, mereka malah datang sendiri. Aku tidak bisa membunuhmu terakhir kali, tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Kapten Zaran mengejek. Segera, dia menyerang Devan. Meka muncul di permukaan tubuhnya. Inilah teknologi tercanggih klan iblis. Pertahanan meka ini bisa menahan serangan dari Overlord Kosmik dan buayan kosmik. Kekuatan level Lord Kosmik tidak diizinkan digunakan. Oleh karena itu, dia secara alami tak terkalahkan. Melihat Kapten Zaran berlari ke arahnya, Devan mengejek. Kemudian dia juga berlari ke depan, langsung memukul Kapten Zaran. Cepat sekali. Kapten Zaran agak terkejut. Tapi segera, ekspresi meremehkan muncul di wajahnya. Sayangnya, kekuatan di bawah Overlord Kosmik tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mekaku. Kata-kata Kapten Zaran belum selesai, dia telah berseru. Tubuhnya terlempar ribuan meter. Dia melihat ke perutnya sendiri, melihat bekas pukulan yang dalam di sana. Dan merasa perutnya berguncang, seperti ususnya telah dipatahkan. Bersambung.